Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotunisa dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi kelompok kami dengan judul Model Strategi Pembelajaran Superbrain yang merupakan tugas dari mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Dalam model pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik dari mulai tahap pengetahuan atau knowledge sampai tahap evaluasi. Soal-soal pelajaran dikemas seatraktif dan semenarik mungkin, misalnya melalui teka-teki, simulasi games, dan sebagainya, agar peserta didik dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Untuk pembelajaran dalam kelas diiringi dengan musik yang didesain secara cepat sesuai kebutuhan di kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan menarik. Di samping itu, bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kerja otak. Misalnya mata peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan peserta didik digunakan untuk menulis, kaki peserta didik bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, dan mulut peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi. Model pembelajaran Superbrain dapat dipraktekkan dan dikembangkan di ruang kelas sekolah kita. Semua itu tergantung pada kemampuan dan kemauan pendidik dalam mereformasi pengembangan baru dunia pendidikan di tataran praktis. Kelebihan dari brain-based learning tersebut adalah menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa atau active learning. Sedangkan untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja dalam memahami suatu permasalahan, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Penerapan brain-based learning menjadikan guru menggunakan strategi pembelajaran yang berdasar kepada pengoptimalan potensi otak, sehingga untuk penerapannya dalam bidang biologi, brain-based learning bisa digunakan dalam penelitian atau pengamatan suatu jaringan, morfologi maupun anatomi, karena hal tersebut membutuhkan potensi otak yang cukup optimal. Dengan model brain-based learning tersebut, anak lebih cepat untuk memahaminya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.